Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari libur, hari Minggu tanggal 29 Mei 2022. Di menjelang tengah malam ini, saya kembali membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, dan tentunya berisi tips dan panduan bagaimana menyikapi semua kejadian yang ada di hari ini, di setiap hari. Setiap orang tentu dalam sehari-hari bertemu dengan kejadian yang berbeda-beda. Ada kejadian yang dianggap baik, ada kejadian yang dianggap jelek. Semuanya itu pasti Anda temui, kan? Saya juga nemui semua kejadian dari pagi sampai malam ini, dan setiap orang tentu menemukan sesuatu yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan nasib orang itu beda-beda. Nasib seseorang ada yang baik, ada yang jelek, ada yang beruntung, ada yang sial, ada yang kaya, ada yang miskin, itu semua berbeda-beda. Hal ini betul, memang setiap orang berbeda-beda. Bahkan seorang yang kembar pun itu juga pasti hidupnya berbeda. Yang satu bekerja di A, satu bekerja di B, nggak mungkin kerjanya sama. Ada juga yang sama sih, tapi mungkin jarang ya. Kalau menikah, nggak mungkin kan menikah dengan satu orang. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa ada orang yang bertemu kejadian A, bertemu kejadian B, bertemu peristiwa A, bertemu peristiwa B? Sebetulnya itu disebut nasib, tapi nasib ini adalah hasil dari kumpulan-kumpulan informasi, kumpulan semua program yang ada di kepala kita. Itu membentuk nasib, membentuk realita. Jadi kalau begitu, nasib seseorang itu sesuai dengan apa yang dia masukkan ke dalam pikirannya. Ketika orang itu mengatakan, Mas Firman, saya sudah hampir setiap hari mensugesti diri dengan sehat. Saya setiap hari bilang saya sehat, tapi saya sekarang sakit. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tadi menelpon saya seperti itu. Terus saya katakan, memang kalau Bapak mensugesti sehat, yang di dalam berubah. Kemudian yang Bapak selama ini baca, Bapak temui, kan juga Bapak tidak tahu. Saya bilang, mensugesti bukan seperti itu. Makanya Bapak perlu baca di buku kitab 101 sugesti, belajar kelas AMC, supaya tidak terjebak dengan hanya kata sugesti. Banyak orang seperti itu. Saya sudah berafirmasi, saya sehat, tapi ternyata jadi sakit. Lalu mengatakan, ya itu sudah nasib Tuhan sudah buat sakit. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah ketika Anda hanya mensugesti saya sehat berulang-ulang, itu tidak akan mengubah program yang ada di kepala Anda. Dan bisa saja Anda selama ini gitu ya, memasukkan program-program yang salah tentang sakit itu. Sehingga ketika Anda mengatakan saya sehat, itu tidak akan berdampak apapun ke tubuh Anda, dan hanya membuang waktu saja, membuang energi. Kenapa? Karena Anda mengulang-ulang sebuah kalimat yang sebetulnya tidak perlu diulang-ulang, ya. Jadi kadang ini juga yang banyak orang salah gitu ya, mengulang-ulang sebuah kalimat sugesti, mengulang-ulang sebuah kalimat yang disebut kalimat afirmasi, dan lalu sibuk bertanya, apa kalimat sugestinya supaya kaya, apa kalimat sugestinya supaya hutang saya lunas. Terjebak dengan sebuah kalimat, padahal apapun kalimat Anda, mau pakai bahasa apapun, bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa apapun juga, itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi penyebab berubahnya kondisi kehidupan adalah ketika semua program di kepala Anda sinkron atau selaras dengan sugesti yang Anda masukkan. Ketika itu terjadi keselarasan, maka itulah yang membuat berjalan. Tapi
Ketika itu gak selaras, maka percuma saja. Meskipun Anda mengulang-ulang sampai 20 kali, 100 kali, gak ada gunanya. Oke, makanya saya pernah buat video bahwa mengulang-ulang afirmasi itu gak ada gunanya. Termasuk juga ketika Anda mengulang-ulang kata saya sehat, sugesti sehat seperti itu. Itu jadi Anda capek, lalu Anda mengatakan, oh saya tidak berhasil sugestinya. Lalu mengatakan lagi, kekuatan sugesti itu gak ada gunanya. Saya sudah membuktikan baca sugesti sehat tapi tetap sakit. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru sebetulnya, yang ada di sebagian orang yang punya pemahaman tentang sugesti, tentang ilmu pikiran yang sebetulnya kurang utuh, kurang lengkap. Kalau Anda mau menyadari ini, seharusnya hidup Anda ke depan menjadi lebih baik, menjadi penuh dengan kesenangan, menjadi penuh dengan kemudahan. Kenapa? Karena tidak ada kejadian yang menimpa manusia, tidak ada kejadian yang hadir di hidup manusia itu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan. Saya ulangi, tidak ada satupun kejadian yang menimpa manusia itu terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Pasti semuanya sesuai, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluh, gak ada alasan untuk marah-marah gitu ya, karena semuanya hasil dari apa yang ada di kepala kita, semuanya hasil dari apa yang ada di pikiran Anda sendiri. Kenali diri Anda, kenali semua yang ada dalam pikiran Anda, dan perlu tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang enak, mana yang gak enak gitu ya. Itulah yang disebut dengan masuk ke dalam diri, merenung diri, atau kalau bahasa di luar sana meditasi. Jadi meditasi itu bukan duduk diam bersila tangannya disentuh, itu bukan itu sebetulnya. Meditasi yang benar adalah bagaimana kita menggali semua program di kepala kita, kita merenung itu dan kemudian mengelolanya supaya bisa kita arahkan, bisa kita rubah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik daripada hidup sebelumnya. Ini kunci kehidupan. Inilah poin utama cara untuk membuat hidup menjadi lebih menyenangkan, membuat hidup menjadi penuh dengan kebaikan. Jangan sibuk untuk marah-marah, jangan sibuk untuk menyalahkan di luar, sibuk menyalahkan orang dan sebagainya, karena setiap kejadian yang terjadi itu sesuai dengan apa yang ada di kepala Anda. Ketika setiap orang berbeda-beda kejadiannya, berbeda-beda peristiwanya, ya tentu karena apa yang ada di kepala juga berbeda-beda. Apa yang dimasukkan ke kepalanya juga berbeda-beda, sehingga nasibnya juga berbeda. Berarti kalau ingin mengubah nasib Anda, yang diubah adalah isi kepala Anda dulu. Yang diubah adalah program yang ada di kepala Anda, bukan mengulang-ulang sebuah kalimat. Oke, mengulang-ulang sebuah kalimat tidak akan merubah nasib seseorang. Karena sudah jelas merubah, berarti kalau merubah ada yang dirubah, bukan diulang. Katanya Allah, aku tidak akan mengubah nasib seseorang sebelum orang itu merubahnya sendiri. Merubah. Titik poinnya adalah merubah. Merubah berarti ada yang dirubah. Dirubah ke arah yang baik, ke arah yang menyenangkan, bukan mengulang-ulang. Kalau Anda mengulang-ulang berarti Anda membiarkan sebuah kejadian itu terus terulang di hidup Anda. Ini salahnya. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.